Wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Rizal Imaduddin dengan NIM 2011006. Nama saya Noval Yulfanugra dengan NIM 2011023. Dengan saya Latif Saiful Huda dengan NIM 2011049. Nama saya Dalir Lutfi dengan NIM 2011001. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang organisasi berkas langsung. Organisasi berkas langsung digunakan untuk menemukan suatu rekaman tidak melalui proses pencarian, namun bisa langsung menuju alamat yang ditempati oleh rekaman. Hal ini digunakan dengan cara menyimpan rekaman pada alamat yang sama dengan nilai kunci rekaman tersebut. Contoh, rekaman dengan kunci 50 akan disimpan pada alamat 50. Sehingga untuk menemukan sebuah rekaman cukup melihat nilai kunci dan menuju alamat yang ditunjuk kunci rekaman tersebut. Contoh, jika ingin melihat rekaman dengan kunci 28, langsung saja menuju alamat 28 tersebut. Dalam hal ini akan dibahas berbagai teknik yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam merancang sistem, khususnya dalam menentukan lokasi rekaman yang akan disimpan serta pembacaan rekaman tersebut. Hal tersebut hanya mungkin terjadi bila kunci rekaman jika merupakan alamat lokasi rekaman. Dengan demikian, waktu pencarian akan sangat baik, yaitu satu problem untuk setiap rekaman yang dicari. Harus dimengerti harus tersedia satu lokasi untuk setiap kemungkinan kunci rekaman. Meskipun universitas bisa memiliki puluhan ribu mahasiswa, pastilah ada beberapa nomor mahasiswa yang kosong karena beberapa alasan. Misal, sudah lulus, mengundurkan diri, DO, cuti, dan lain-lain. Sehingga tidak semua ruang dimanfaatkan. Ini merupakan contoh dari implementasi daripada korespondensi 1-1. Kerugian korespondensi 1-1. Dengan menerjemahkan langsung dari kunci rekaman ke alamat rekaman, maka akan berlaku suatu hubungan korespondensi 1-1 antara kunci dengan rekaman. Hal ini menyebabkan harus disediakan ruang yang sangat besar untuk menampung setiap kemungkinan kunci yang ada. Contohnya, untuk menyimpan data PNS yang kuncinya adalah NIP terdiri dari 9 digit dibutuhkan sebanyak 1 miliar alamat. Karena kemungkinan yang dapat muncul dari kode 9 digit adalah mulai dari angka 0000 hingga 999. Selain itu, dari cara korespondensi 1-1 juga akan mengakibatkan banyak pemborosan ruang penyimpanan atau terjadi banyak alamat yang tidak dipergunakan alias kosong. Contohnya, kode NIP diawali dengan 3 digit kode departemen yang tidak mungkin ada kodenya. Sehingga alamat 0000 sampai 009999 sebanyak 1 juta alamat tidak akan terpakai karena tidak ada rekaman dengan NIP di antara range tersebut. Metode hashing. Untuk mengatasi kerugian yang timbul dari cara korespondensi 1-1 yang telah disebutkan itu digunakan metode lain yang dinamakan metode hashing. Metode hashing intinya digunakan untuk mengurangi banyaknya ruang alamat yang digunakan serta melakukan pemetaan atau melakukan konversi dari kunci rekaman yang memiliki cakupan nilai yang luas ke nilai alamat yang memiliki cakupan yang telah dipersempit. Untuk fungsi hash fk sampai address. Untuk melakukan pemetaan konversi dari kunci rekaman ke alamat rekaman digunakan suatu fungsi yang dinamakan fungsi hash. Output dari fungsi hash dinamakan sebagai home address dari rekaman yang kuncinya diproses. Bentuk fungsi hash fk sampai address. Macam-macam fungsi hash. Hashing dengan kunci modulus n. Suatu fungsi hash yang paling populer dan paling sering diimplementasikan adalah modulus n, di mana f kunci sama dengan kunci mod n. Dengan n sebagai ukuran tabel atau berkas, hasil fungsi modulus adalah sisa hasil bagi oleh n. Contoh, n sama dengan 12 maka 30 mod n sama dengan 6, di mana 30 bagi 12 menghasilkan 2, sisa 6. 40 mod n sama dengan 4, di mana 40 bagi 12 menghasilkan 3, sisa 4. Keuntungan arti fungsi ini adalah hanya menghasilkan nilai dalam tentang ruang alamat 0 sampai dengan dengan n1. Yang kedua, hashing dengan pemotongan. Alternatif lain untuk fungsi hashing adalah pemotongan. Contoh, nilai NIP yang
tadinya 9 digit dipotong menjadi hanya 3 digit dengan mengambil 3 nomor terakhir. Misalnya NIP 1132312090 akan memiliki home address 090 atau 90. Yang ketiga, asing dengan lipatan diandaikan kunci rekaman ditulis di atas kertas dan dilipat ke dalam bagian-bagian yang sama panjang, lalu setiap bagian dijumlahkan. Contoh NIP yang 9 digit dibagi ke dalam 3 bagian masing-masing 3 digit, terus dilipat pada bagian-bagian tersebut. Dijumlahkan akan menghasilkan 633 dengan keret atau 533 tanpa keret. Macam-macam fungsi hash. Yang keempat adalah hashing dengan pengkuadratan. Hashing dengan pengkuadratan adalah menentukan home address sebuah rekaman dengan mengkuadratkan rekaman tersebut. Hasil kuadrat ini kemudian dapat dikombinasikan dengan pemotongan atau lipatan untuk mendapatkan alamat yang diinginkan. Sebagai contoh, NIP 132312090 memiliki home address 1 kali 2 plus 3 kali 2 plus 2 kali 2 dan seterusnya yang menghasilkan 109. 5. Penambahan kode ASCII. Metode ini dapat digunakan jika kunci bukan berupa kode numerik. Home address dicari dengan menjumlahkan kode ASCII setiap huruf membentuk kunci. Contoh, rekaman dengan kunci ADEM memiliki home address 65 tambah 68 tambah 69 sama dengan 20. Kriteria fungsi hash yang baik dapat mendistribusikan setiap rekaman secara merata sehingga dapat meminimalkan terjadinya collision. Dapat dieksekusi waktu tidak habis hanya untuk menghitung home address saja. Collision atau tabrakan dengan menggunakan metode hashing, maka secara otomatis hubungan korespondensi satu-satu antara kunci rekaman dengan alamat rekaman menjadi hilang. Selalu ada kemungkinan terjadinya peristiwa di mana terdapat dua buah rekaman dengan kunci yang berbeda namun memiliki home address yang sama. Kejadian ini dinamakan sebagai collision atau tabrakan atau tumbukan. Manajemen collision. Makin sedikit jumlah collision maka semakin baik fungsi hashing tersebut karena makin sedikit jumlah waktu yang diperlukan untuk melihat tempat yang berbeda dalam menemukan rekaman yang diinginkan. Beberapa cara untuk mengantisipasi collision adalah mengganti fungsi hashing atau mengkombinasikan faktor packing. Faktor packing suatu berkas adalah perbandingan atau rasio serta jumlah rekaman yang disimpan dalam berkas dengan kapasitas berkas atau dapat dinyatakan SDB. Resolusi kolisi yang menjadi tujuan utama metode resolusi adalah menempatkan rekaman sinonim pada suatu lokasi yang membutuhkan proses tambahan yang minimum dari home address rekaman tersebut. Sinonim adalah dua atau lebih nilai key yang berbeda pada hash ke home address yang sama. Salah satu penyelesaian yang dapat dilakukan adalah memberikan petunjuk pada lokasi rekaman sinonim. Karena collision dapat dipastikan akan selalu terjadi, maka dikatakan bahwa kode dan fungsi hash home address bukanlah merupakan alamat unik yang pasti ditempati oleh rekaman yang diproses, namun hanya berupa kemungkinan alamat yang bisa ditempati. Jika home address dari suatu rekaman ternyata sudah ditempati rekaman lain, maka harus dipindahkan alamat lain yang ditempati rekaman tersebut. Proses pencarian alamat lain ini dinamakan sebagai collision resolution. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.